Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah virtual. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh hormat, dan biarlah ibadah kita yang kita lakukan hanya kemuliaan Tuhan dan kita semua diberkati. Tema di hari Minggu ini, tanggal 2 Agustus 2020, siapakah sesamaku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, biarlah ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita percaya Allah hadir bagi kita di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian KPPK 21. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang sentosa. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan dengan segenap jiwa raga. Semua makhluk datang dengan suka menyembahnya. Amin, amin. Puji segenap umatnya dengan senang menyembahnya. Kita terus memuja atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari lepas hari. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami hari lepas hari. Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan Kau telah limpahkan berkat, rezeki, anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami datang dan bersekutu di dalam ibadah kami di pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Pospe Muara Baru di mana mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami, dan biarlah semua yang kami lakukan, kami kerjakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni, sucikan segala dosa salah kami yang kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mengaku segala dosa kita akan menerima pengampunannya, dan kita akan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi angkat pujian kita dari KPK 155. Ku percaya di Bukit Kalvari, ayat 1 dan 2. Sandarkan salibnya. Ayat yang kedua. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru. Kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetapkan sandar salibnya. Ku tetap sandarkan salibnya. Ku tetap sandarkan salibnya. Amin ya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa, kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Hidup kami seperti musafir di dunia, bukan tempat yang tetap, karena satu saat kami pasti akan kembali kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur hidup kami diubahkan di dunia ini melalui kematian-Mu di kayu salib, sehingga kami diselamatkan. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami yang sudah diselamatkan ini, ternyata kami masih saja berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kami buka semuanya di hadapan Tuhan dan mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, sucikan layakkan kami, sehingga hidup kami betul-betul mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang menjadi keinginan dunia atau keinginan daging kami. Biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini Tuhan. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kami umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru, diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. 2 kali kita nyanyikan lagu ini.
sekalian, mari bersama-sama setiap orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan dengan penuh hikmat pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan ujian dari KPPK 291, Ku Mau Serupa Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, menjadi seperti Engkau itu adalah kerinduan kami. Kami mau belajar meneladani apa yang sudah Engkau katakan. Kami mau menghidupi apa yang sudah Engkau firmankan. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan belajar dari firman. Pengajaran Tuhan yang penting bagi setiap kami. Tidak hanya untuk kami mengerti, tetapi yang terutama adalah perilaku kami, kelakuan kami berubah seturut dengan firman. Karena itu Tuhan, meskipun secara virtual atau online, hamba-Mu berdoa memohon, urapi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Urapi setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, siapapun yang mendengarkan firman ini, sehingga kami akan fokus perhatian kepada firman. Firman jelas kami mengerti, dan Tuhan, firman ini bisa kami praktekkan di dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat melalui pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara, mari kita buka bagian firman diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Temanya adalah siapakah sesamaku. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara-saudara, nama orang ini adalah Margaret Baran-Kitze, ya. Kalau lihat dari mukanya, dia adalah etnis Afrika, ya. Jadi dia adalah orang Afrika, Margaret Baran-Kitze. Nama pendeknya adalah Maggie, ya. Dia adalah warga negara Burundi, ya, negara di Afrika, dari etnis Tutsi. Nah, saudara, dari tahun 1993 sampai 2006, negara Burundi terlibat perang saudara, ya, dan sama seperti negara Rwanda, ya, terlibat perang saudara melibatkan 2 suku yang besar, yaitu suku Tutsi dan suku Hutu. Nah, meskipun Maggie ini berasal dari suku etnis Tutsi, ya, ia pernah mencoba menyembunyikan 72 tetangganya yang beretnis Hutu, ya. Dia menyembunyikan 72 orang Hutu dari pembantaian. Akan tetapi, ya, hal ini diketahui oleh para pemberontak Tutsi, ya. Dan pada akhirnya 72 orang ini dibantai semuanya di depan mata Maggie ini. Nah, saudara, siapa yang tidak ngeri melihat orang dibantai di depan mata? Tetapi Maggie ini, ya, tidak menjadi takut. Kejadian itu justru membangkitkan semangatnya untuk memulai misinya, yaitu dia rindu merawat anak-anak korban perang saudara dan para pengungsi di sebuah tempat penampungan. Tahun 94, ya, berkat bantuan teman-teman dan koleganya,
Dia mendirikan satu tempat penampungan anak-anak, ya. Dia mendirikan tempat penampungan anak-anak yang disebut sebagai Maison Shalom, ya. Dan tempat ini menampung banyak anak, baik dari suku Tutsi maupun dari suku Hutu, ya. Padahal Tutsi dan Hutu itu bermusuhan. Tapi dia menampung semua anak-anak itu. Dan termasuk juga etnis-etnis Afrika yang lain yang terlibat di dalam perang saudara. Saudara, di sini kita melihat bahwa Maggie ini tidak pernah melihat latar belakang anak-anak yang ditampungnya. Semua diterima, semua dirawat dengan baik. Nah, saudara-saudara, tema hari ini adalah siapakah sesamaku? Pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dan penulis Lukas memperlihatkan ada dialog yang seru, saudara-saudara, ya, antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Beberapa pertanyaan ditanyakan oleh ahli Taurat. Ya, apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hidup kekal? Saudara, Yesus tidak langsung menjawab apa yang harus dilakukan. Menariknya, Yesus balik bertanya kepada ahli Taurat itu. Apa yang engkau baca di dalam hukum Taurat? Akhirnya, saudara-saudara, dialog itu sampai kepada pertanyaan yang menjadi tema kita. Siapakah sesamaku manusia? Saudara, arti sesama manusia bagi ahli Taurat itu adalah teman sebangsa, teman segolongan, atau saudara saya, atau sama-sama penduduk, atau etnis, atau suku, atau ras yang sama dengan saya. Dan ini sesuai dengan bahasa asli yang dipakai, moplesion, ya. Nah, saudara-saudara, ahli Taurat ini sepertinya ingin mencobai Tuhan Yesus. Ia berusaha, Alkitab katakan, ia berusaha untuk membenarkan dirinya. Kenapa? Dia adalah ahli Taurat. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau baca di dalam hukum Taurat? Jelas dia tahu, karena dia belajar Taurat, saudara-saudara. Dia tahu itu hukum kasih, ya. Ahli Taurat ini ingin melihat sejauh mana batasan mengasihi menurut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kembali kita melihat bagaimana Tuhan Yesus meladeni orang ini, ya. Tuhan Yesus bukan sekali lagi langsung menjawab to the point. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat kita kenal. Mulai anak sekolah minggu sampai orang dewasa tahu perumpamaan ini, saudara-saudara. Perumpamaan ini adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat 30 dikatakan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, mengapa dikatakan turun? Kenapa tidak dikatakan ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko? Saudara, dikatakan turun karena memang orang ini berjalan turun, menuruni, ya. Yerusalem dan Yeriko itu beda ketinggian, saudara-saudara. Ya, Yerusalem kira-kira 700 meter, 700 lebih sedikit meter di permukaan laut. Sedangkan Yeriko itu kira-kira 400 meter. Jadi Yeriko itu bisa lebih di bawah. Ya, orang berjalan mungkin dari Bogor, dari Puncak turun ke Jakarta. Ya, ada beda memang ketinggian. Dan jaraknya, saudara-saudara, jauh, kira-kira 27 kilo, 17 mil. Bagaimana dengan kondisi perjalanannya? Nah, saudara, jangan pernah membayangkan jalan yang akan dilalui waktu itu adalah jalan mulus, jalan lebar seperti saat ini. Nah, saudara bisa melihat gambar yang saya tampilkan. Ya. Jalan ke Yeriko termasuk, kalau kita katakan sekarang, jalan tengkorak, jalan berbahaya. Karena karakternya seperti yang saudara lihat di gambar. Ya, 17 mil, 27 kilo, rata-rata jalannya adalah tebing, batu, dan jurang. Saudara, kalau lihat lebih jelas lagi, ada garis putih, ya, di antara tebing. Itu adalah jalan, saudara-saudara. Ini diambil dari tempat yang tinggi, lihat ke bawah. Jadi memang nanti jalan dari Yerusalem ke Yeriko akan menyusuri jalan seperti jalan setapak di antara tebing. Dan itu jalannya menurun. Tidak ada pagar, tidak ada pengaman, saudara-saudara. Dan di sepanjang jalan tebing, batu, dan jurang ini,
Ya, kadang terdapat gua-gua yang orang bisa dipakai orang untuk bersembunyi. Dan bisa saja saudara-saudara, di dalam cerita ini gerombolan perampok itu bersembunyi di gua-gua. Dan ketika mereka melihat seorang berjalan, ketika mereka melihat ini adalah sasaran yang empuk, ya, mereka kemudian merampok orang tersebut. Dan umumnya saudara-saudara, kalau tidak dibuang di jurang, mereka tinggalkan korban itu di dalam kondisi yang kritis, terluka di pinggir jalan. Nah saudara-saudara, kondisi lingkungan seperti inilah, ya, kondisi lingkungan seperti ini saudara bisa lihat, jalannya sempit, di kiri tebing, di kanan jurang. Dalam kondisi jalan seperti inilah, orang itu dirampok habis-habisan dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian mulai menjelaskan arti siapakah sesamaku manusia. Di sini ada 3 tipe orang yang melewati jalan tersebut, yang dikatakan kebetulan melewati korban perampokan itu. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, ada yang juga namanya seorang Samaria. Dan masing-masing mereka memperlihatkan respon mereka terhadap orang yang menjadi korban perampokan itu. Mari kita lihat apa yang menjadi respon mereka. Saudara, respon seorang imam dan orang Lewi sama saja, ya. Imam dan orang Lewi adalah orang yang tekun dan taat menjalani aturan agama mereka. Dan mereka juga adalah orang yang bisa dikatakan sering terlibat di dalam pelayanan. Dan bisa saja saudara-saudara, ketika mereka melewati tempat itu, ketika mereka melihat korban yang sekarat, hampir mati, mungkin tidak bergerak lagi saudara-saudara, bisa saja mereka berpikir bahwa menyentuh orang yang hampir mati, atau menurut mereka dari pandangan mereka sudah mati, itu akan membuat mereka najis, itu akan membuat mereka tidak tahir. Dan ketika mereka dikatakan tidak tahir, itu berarti menyusahkan diri mereka sendiri. Berarti tidak boleh terlibat di dalam pelayanan di bait Allah. Tidak ada pelayanan, saudara-saudara, berarti tidak dibayar, tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, bagaimana dia yang menjalani kehidupan setiap hari harus berjalan jauh, saudara-saudara, demi melayani di bait Allah, dan ternyata karena dia menyentuh orang yang najis, tidak boleh melayani, tidak mendapat uang, jelas mereka akan mengalami kesulitan finansial, saudara-saudara. Bagaimana akhirnya respon mereka? Alkitab mengatakan jelas mereka melewatinya dari seberang jalan. Saudara bisa bayangkan kalau korbannya di sini, ini jalan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan Alkitab? Mereka melewatinya dari seberang jalan. Kenapa, saudara-saudara? Jaraknya jauh, supaya mereka tidak dikatakan mendekati orang yang hampir mati itu, orang yang najis itu, saudara-saudara. Nah, bagaimana sekarang dengan respon dari orang ketiga, yaitu orang Samaria? Saudara-saudara, ternyata respon orang yang ketiga ini, orang Samaria ini, ternyata berbanding terbalik. Ayat 33 dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, tanpa bertanya saudara-saudara asal usulnya. Ia menghampiri, membersihkan, membalut luka, dikatakan membuka minyak dan anggur. Mungkin ini kotak P3K-nya dia, saudara-saudara. Atau mungkin juga ini adalah barang yang mungkin akan diperdagangkan. Dia bawa barang untuk dijual. Dan dia kemudian dikatakan membawa ke penginapan serta membayar biaya penginapan. Saudara-saudara, di akhir perumpamaan ini, Yesus kemudian bertanya, menurutmu, menurut ahli Taurat ini, siapakah sesamaku? Saudara, ahli Taurat tepat menjawab. Ahli Taurat ini benar menjawab. Sesamaku ialah orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang dirampok itu. Masalahnya adalah, saudara-saudara,
Orang yang memberi pertolongan adalah orang Samaria. Jadi pertanyaan sekarang saudara-saudara, mengapa harus orang Samaria? Mengapa Yesus tidak memakai gambaran orang Yahudi yang lain? Misalnya saya beri contoh, anggap saja yang lewat itu pedagang Yahudi, saudara-saudara. Anggap saja orang yang lewat itu mungkin orang Yahudi yang mungkin petani kah? Atau orang biasa yang kebetulan berjalan lewat situ. Kenapa harus orang Samaria? Saudara, kita belajar sedikit sejarah. Ya. Saudara, Yesus memang menekankan orang Samaria dalam perumpamaan ini. Kenapa orang Samaria? Karena orang Samaria di mata orang Yahudi adalah pengkhianat. Orang Samaria di mata orang Yahudi adalah musuh utama mereka. Padahal secara hubungan darah, mereka itu adalah bersaudara dekat sekali. Saudara-saudara, kenapa orang Yahudi menganggap musuh orang Samaria? Karena orang Samaria ternyata tidak memiliki ras Yahudi yang murni. Karena orang Samaria lebih dulu dijajah bangsa Asyur. Israel atau orang Yehuda, Israel Selatan, itu jatuh ke tangan Babel tahun 500-an. Mereka dibuang. Tetapi orang Samaria yang disebut sebagai orang Israel, daerah utara, saudara-saudara, mereka lebih dulu jatuh. Mereka dijajah lebih dulu oleh bangsa Asyur. Dan di dalam jajahan bangsa Asyur, terjadilah saudara-saudara apa yang namanya kawin campur antara orang Asyur dan orang Israel bagian utara. Sehingga keturunan Samaria dikatakan bukan keturunan Yahudi asli. Dan karena itu orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi yang betul-betul mementingkan ras murni Yahudi. Makanya saudara-saudara, orang Yahudi jarang sekali menikah atau mengambil pasangan dari yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena mereka betul-betul mementingkan ras murni orang Yahudi. Dan bahkan saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus seringkali muncul konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Memang tidak dijelaskan di Alkitab. Akan tetapi saudara-saudara, sekitar abad ke-6 atau abad ke-9 saya lupa, pernah ada sekelompok pemuda Samaria. Mereka masuk ke bait Allah. Mereka membuat onar, kerusuhan di bait Allah. Yang terjadi adalah apa? Orang Israel, Yahudi asli ini tidak bisa beribadah Paskah di bait Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara orang Samaria. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, ya, orang Samaria tidak bisa akur dengan orang Yahudi. Belum lagi saudara-saudara, hal ini dikuatkan dengan struktur sosial orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan lingkaran ini ya. Ini adalah lingkaran struktur sosial orang Yahudi. Makin ke dalam lingkaran, makin kuat status sosialnya. Otomatis orang yang makin ke dalam, makin ke tengah lingkaran, itu adalah kelompok terpandang. Atau kita boleh katakan ini orang elit. Orang elitnya Yahudi, saudara-saudara. Makin keluar lingkaran, makin tidak disukai atau makin dibenci. Saudara lihat yang di tengah adalah siapa? Imam-imam. Itu orang elit. Di luar imam-imam siapa? Orang Lewi. Di luar orang Lewi siapa? Keturunan Yusuf. Kenapa keturunan Yusuf agak di luar? Karena keturunan Yusuf pernah lama tinggal di Mesir. Saudara-saudara. Ya. Tapi mereka diizinkan pulang kembali ke tanah kelahiran termasuk Yusuf. Di luar dari keturunan Yusuf, siapa saudara-saudara? Orang yang kita sering baca di Alkitab. Pemungut cukai, orang buangan, pendosa. Ini orang Yahudi masih, tetapi udah mulai keluar lingkaran, mulai dibenci, tidak disukai. Di luar pemungut cukai itulah posisi orang Samaria. Dan lingkaran paling terluar itulah yang Gentiles. Atau sering dalam bahasa Indonesia disebut orang kafir. Siapa itu? Jelas bukan orang Yahudi. Sama sekali tidak punya darah Yahudi. Itulah mereka orang Yunani, orang Mesir, orang Syria, orang Arab. Siapapun saudara-saudara yang datang ke Yudea atau datang ke Yerusalem waktu itu. Jadi orang Samaria menempati lingkaran yang kedua sebelah luar. Dan kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria tertanam turun-temurun, saudara-saudara. Tetapi dalam perikop firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus justru mengkontraskan keadaan orang Yahudi dan orang Samaria. Seolah-olah tidak ada permusuhan, saudara-saudara. Yang ada adalah
orang Samaria ini mengasihi orang yang menjadi korban perampokan tersebut. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar sebenarnya dari orang ini, orang Samaria ini? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, ketika orang Samaria ini berhenti dan kemudian dia menolong orang itu, tentunya orang Samaria ini sadar ada resiko yang besar pada dirinya. Bisa jadi mungkin dia jadi korban perampokan selanjutnya. Atau bisa saja orang Yahudi melihat hal ini dan kemudian orang Yahudi itu mengeroyok dia. Karena orang Samaria ini musuh, saudara-saudara. Hal yang kedua adalah selain menyadari resiko bahaya, orang Samaria ini dia harus menekan perasaan hatinya yang benci kepada orang Yahudi. Ini adalah musuh saya. Untuk apa saya menolong dia? Ini musuh saya ini. Ini yang merusak, ini yang menganiaya, ini yang memukul, ini yang mengejek bangsa saya. Untuk apa saya menolong dia? Hal yang ketiga adalah apa yang sudah dia lakukan kepada orang yang dirampok ini. Bawa dia ke penginapan, bayar penginapannya. Demi menolong orang yang tidak dikenalnya, ia meninggalkan hutang yang harus ia bayar. Tanpa ada harapan untuk apa? Untuk diganti rugi. Saudara, dia yang keluarin uang. Orang yang dirampok tentunya tidak punya uang. Apakah dia menuntut agar supaya orang ini ketika sembuh membayar? Tidak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, seandainya saudara-saudara ada di posisi orang Samaria ini, apakah saudara akan menolong orang yang dirampok tersebut? Apakah saudara-saudara menyadari resiko bahayanya? Apakah saudara-saudara menyadari bahwa kebencian lebih besar daripada kasih? Ataukah saudara-saudara rela berkorban tanpa harus dibayar apapun demi menyelamatkan musuhmu itu? Nah, saudara-saudara, apakah saudara akan menolong orang yang dirampok tersebut jika saudara-saudara adalah orang Samaria ini? Ataukah demi keamanan dirimu, demi harga dirimu, sukumu, etnismu, rasmu, statusmu, posisimu, akhirnya saudara-saudara, engkau berlaku seperti imam dan orang Lewi yang justru tidak mencerminkan sesama manusia. Nah, saudara-saudara, siapakah sesamaku manusia? Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menegur ahli Taurat. Ahli Taurat itu mengerti hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan menurut ahli Taurat itu, ya Tuhan, saya sudah melakukan semuanya. Saya melakukan hukum kasih itu. Dia mengasihi Allah, dia mengasihi manusia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak dapat dibohongi. Tuhan Yesus tahu seperti apa ahli Taurat itu mengasihi sesamanya. Dan di dalam budaya Yahudi, saudara, hanya sesama Yahudi yang dianggap sebagai sesama manusia. Di luar orang Yahudi, di luar etnis Yahudi, di luar ras Yahudi, orang lain itu tidak dianggap sebagai sesama. Dan Yesus tahu juga, saudara-saudara, bahwa ahli Taurat ini betul-betul tidak suka dengan orang Samaria. Alkitab membuktikan, saudara-saudara. Di mana buktinya? Saudara, ketika ditanya Tuhan Yesus tentang pendapatnya di ayat 36, menurutmu siapa yang disebut sesama manusia? Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat? Saudara, ahli Taurat itu tidak sanggup mengatakan orang Samaria. Tetapi dia hanya menjawab apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Saudara, dari jawaban ahli Taurat ini kita pun bisa tahu akhirnya bahwa ahli Taurat ini tidak siap menerima orang Samaria sebagai sesamanya. Saudara, ketika saudara-saudara membenci seseorang, namanya pun saudara-saudara tidak mau ingat, bukan? Mungkin seperti inilah yang dialami oleh ahli Taurat. Saking bencinya dia terhadap orang Samaria, sampai menyebut kata Samaria pun
Alkitab bilang dia tidak katakan. Dia hanya mengatakan apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Kenapa dia tidak langsung mengatakan waktu Tuhan Yesus menanyakan, menurutmu siapa sesamaku manusia? Paling gampang adalah dikatakan orang Samaria. Tapi dia tidak mengatakan orang Samaria, saudara-saudara. Dia hanya mengatakan apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Nah, saudara-saudara, sangat ironi bukan? Ketaatan mereka, ketaatan orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, terhadap aturan agamawi, membuat mereka gagal melihat dan menolong sesamanya. Apalagi sesama yang memerlukan pertolongan. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap orang Yahudi tidak bersih, yang dianggap orang Yahudi itu bisa dikatakan najis, saudara-saudara. Kelas rendahan. Tapi justru orang Samaria ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Ia menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Nah, saudara-saudara, melalui perumpamaan orang Samaria ini juga, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa seseorang tidak dapat mengklaim bahwa ia mengasihi Tuhan, tetapi kemudian dia membenci sesamanya. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kemudian kita tidak melakukan mengasihi sesama, apa artinya, saudara-saudara? Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita pun harus bisa menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita, siapapun dia. Saudara, kehidupan orang Kristen tidak hanya dilihat pada apa yang dia lakukan setiap hari Minggu. Oh, dia ini orang Kristen, rajin gereja, rajin pelayanan, rajin persembahan dan lain-lain. Hidup kekristenan kita harus terlihat di dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satunya adalah bagaimana menolong sesama yang membutuhkan pertolongan tanpa membedakan siapa dia. Dan ingat, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak sekedar bicara soal perumpamaan untuk menunjukkan bagaimana mengasihi sesama. Tetapi Tuhan Yesus sendiri membuktikan di dalam hidup pelayanannya bahwa dia menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan status, suku, ras. Dan bahkan Tuhan Yesus mengasihi serta mendoakan musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup. Menjadi orang Kristen tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Saudara, jujur kita akui, saudara dan saya bisa tergoda menjadi seperti imam dan orang Lewi yang akhirnya berjalan lewat di seberang jalan saja, saudara-saudara. Padahal sebagai anak Tuhan, kita belajar seperti Yesus sendiri. Kita belajar juga seperti orang Samaria dalam perumpamaan ini, memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, tanpa memandang ras, suku, agama, golongan apapun. Dan bukankah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Sadarkah saudara-saudara, ketika engkau mengasihi sesamamu, ketika engkau memberikan bantuan pertolongan, bahkan dengan mengorbankan apa yang sudah engkau miliki untuk membantu mereka yang membutuhkan, firman Tuhan katakan, engkau sebenarnya sudah melakukan untuk Kristus. Saudara baca ayat yang ada di layar saudara. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan di akhir perikop ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara, paling terakhir, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara-saudara, apakah jawabmu? Siapakah sesamamu manusia? Pernahkah engkau menunjukkan belas kasihan kepada sesamamu? Saudara yang jawab sendiri di rumah. Biarlah firman Tuhan
pagi hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sesama manusia ada di sekitar kami. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami memperhatikan mereka. Kami harus mengasihi mereka tanpa memandang latar belakang mereka. Belajar seperti Yesus. Belajar seperti orang Samaria yang dalam perumpamaan ini. Tolong kami supaya kami mengerti firman ini. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga akhirnya Tuhan, identitas kami sebagai pengikut Kristus kelihatan jelas. Bukan karena kami rajin gereja, rajin pelayanan, rajin ibadah. Tapi memang dalam kehidupan kami setiap hari, kami berperilaku seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mewakili jemaat sekalian mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman buat kita semua. Biarlah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari lepas hari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kalau jemaat sekalian melihat di layar, kita persembahan kita kumpulkan dan kita boleh melihat di aplikasi yang ada di layar jemaat sekalian. Dan kalau mungkin nanti setelah ibadah selesai jam 1, jemaat boleh membawanya ke gereja, akan kita kumpulkan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian KPPK 241. Tuhan yang pimpin jalanku. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan buat kehidupan kami. Kau terus jaga kami, Kau terus berikan kesehatan bagi kami, dan Kau juga telah berkati usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau terus berkati kami Bapa. Kami berdoa di pagi hari ini, kalau kami sudah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati, kuduskan semuanya Bapa. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi gereja kami. Tuhan, kami rindu bukan persembahan ini yang kami bawa, tapi hidup kami persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati hidup kami, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita akan masuk dalam berita gembala dan doa syafaat. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman, saya terus mendorong jemaat untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, mengikuti setiap kegiatan ibadah atau persekutuan yang ada. Rabu ini tetap ada persekutuan doa, jam 7 malam, temanya adalah hal memberi sedekah. Kemudian kebaktian umum tanggal 9 Agustus jam 10. Temanya adalah tidak tahu diuntung. Pengkhotbahnya adalah saya sendiri, Gi Richard, pemimpin liturgis Bapak Sabar, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Saudara Gabriel. Nah, Saudara, terkait dengan ibadah 9 Agustus ini, kalau menurut rencana, ya, tolong balikan dulu ininya. Menurut rencana saudara-saudara, kalau Tuhan berkenan, kita akan mengadakan ibadah kembali, pembukaan gereja kembali tanggal 9 Agustus. Ya, harap menjadi perhatian dari jemaat. Kita, kalau Tuhan berkenan, seluruh GKY akan memulai ibadah konvensional kembali di gedung gereja, itu mulai tanggal 9 Agustus. Jadi saudara-saudara, kita akan, GKY Muara Baru akan mulai beribadah konvensional kembali ke gedung gereja minggu depan tanggal 9 Agustus. Ibadahnya tetap sama saudara-saudara, jam 10 pagi. Ya, menurut rencana kalau tidak berubah, ya, tanggal 9 Agustus minggu depan jam 10 pagi kita akan kembali beribadah di gereja. Tentunya saudara-saudara, keadaannya tidak seperti yang dulu, ya, karena ini masa pandemi Covid, ada beberapa hal yang harus kita patuhi, ya, aturan ketentuan yang harus jemaat taati, ya. Jadi jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja, ya, ada 3 hal yang diperhatikan. Jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja, usia 17 sampai 60 tahun, itu yang diperbolehkan. Kemudian tidak dalam keadaan sakit bawaan. Jadi kalau ada sakit bawaan, harap jemaat tidak datang beribadah di gereja. Keadaan hamil dan juga menyusui, artinya kalau dia sedang mengandung tidak bisa. Ketika dia sedang mempunyai bayi juga tidak bisa. Kemudian jemaat yang tidak sakit dalam 2 minggu terakhir. Sakitnya apa? Bisa mual, bisa flu, bisa batuk, bisa demam, dan lain-lain. Saudara, untuk poin-poin ini diharapkan kita jemaat jujur, ya. Kalau sakit lebih baik tidak datang, ya. Kemudian ketika datang ke gereja, kita akan mengikuti berbagai protokol kesehatan yang ada. Di antaranya saudara diharapkan memakai masker dari rumah. Jadi jangan keluar dari rumah tidak pakai masker, nanti pakai masker ketika di depan pintu gereja. Mohon ini diperhatikan. Dari rumah
jemaat harus memakai masker. Kemudian akan dicek suhu tubuh, ya. Batasannya adalah 37,5. Saudara di atas 37,5, itu berarti saudara sedang demam. Jadi harap menjadi perhatian. Kalau bisa membawa hand sanitizer atau alkohol sendiri dari rumah. Kemudian saudara jemaat harus cuci tangan dulu sebelum masuk ruang ibadah. Ini semua nanti Bapak Ibu Saudara ada protokol dan pengurus BPP akan memandu saudara-saudara ketika datang. Poin yang kelima, tidak berjabat tangan. Memang tidak dianjurkan kita kontak dengan sesama. Kemudian yang keenam, ketika ibadah selesai, jemaat wajib langsung meninggalkan gereja. Tidak boleh lama-lama, tidak boleh berkumpul, ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya via WhatsApp aja saudara-saudara, ya. Berikutnya, ini juga hal yang harus diperhatikan saudara-saudara, ya. Jemaat diharapkan tidak mengunjungi tempat yang lain sebelum ke tempat ibadah. Artinya begini, saudara berencana datang ke gereja, tapi yang dianjurkan adalah saudara memang langsung datang di gereja, tidak mampir ke tempat yang lain. Ada orang yang mampir ke tetangga atau saudara dulu. Ada yang mampir ke warung atau ke toko, ke Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Apalagi ada yang mampir ke pasar, saudara-saudara. Baru kemudian dia datang ke gereja. Mengapa demikian, saudara-saudara? Diharapkan gereja itu, saudara-saudara, tidak menjadi sumber penyebaran COVID yang baru. Kenapa? Karena kita mungkin sudah ke pasar duluan. Kita nggak tahu siapa orang yang dekat dengan kita. Kemudian kita datang ke gereja. Akhirnya virus COVID itu terbawa oleh kita ke gereja. Inilah yang diharapkan dan harap menjadi perhatian dari seluruh jemaat. Ya, nanti saudara-saudara, pengumuman ini saya akan share juga ke WhatsApp jemaat supaya jemaat bisa membacanya kembali, supaya jemaat juga bisa memperhatikan dan jemaat mengerti kenapa sampai gereja atau pemerintah mengeluarkan aturan-aturan seperti ini. Semua demi kebaikan kita bersama. Harap menjadi perhatian dari seluruh jemaat. Kemudian mari sama-sama kita akan berdoa syafaat. Kita doakan terus persiapan pembukaan gereja minggu depan tanggal 9. Kalau Tuhan kehendaki tidak ada apa-apa, saudara-saudara, kita mulai ibadah seperti normal di gedung gereja tanggal 9 Agustus. Kita doakan persiapannya, kita doakan juga seluruh jemaat agar jemaat yang betul-betul berada atau sesuai dengan ketentuan bisa datang beribadah. Kita doakan juga bangsa negara yang terus bergumul dengan pandemi COVID ini, bergumul juga dengan situasi perekonomian bangsa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan persiapan reopening gereja sesuai tanggal yang ditetapkan. Kalau tidak berubah, minggu depan 9 Agustus kami akan beribadah kembali di gereja. Mohon Tuhan persiapkan semua sehingga ketika hari H-nya nanti kami boleh datang beribadah. Tuhan, beri pengertian juga kepada jemaat tentang syarat atau aturan ketentuan yang harus mereka patuhi datang beribadah di gereja, dan jemaat boleh taat untuk mengikutinya. Tuhan, kami rindu supaya persiapan-persiapan kami ini betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh kembali mengadakan ibadah di masa new normal ini. Tuhan, berkati seluruh jemaat Muara Baru yang bergumul di masa-masa sulit ini, dalam sakit penyakit mereka, ekonomi mereka, pekerjaan atau usaha mereka, bahkan Tuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Hanya Tuhan sajalah sumber atau jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah kami ini. Tuhan, kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masa pemulihan terus Tuhan Engkau sendiri melindungi dan memelihara. Yang membutuhkan pekerjaan, Hamba-Mu yakin juga Engkau menyediakan tepat pada waktunya pekerjaan yang baik. Ya, usahanya menurun Tuhan, biar usahanya kembali lancar, mungkin dengan cara yang lain, tapi paling tidak Tuhan ada pemasukan setiap hari yang bisa menolong untuk kebutuhan keluarga. Yang dalam masalah keluarga juga Tuhan,
Beri hati yang terus mengampuni, hati yang menerima satu dengan yang lain, hati yang memaafkan, hati yang mengasihi. Dan Tuhan, biarlah Tuhan berkati kehidupan seluruh jemaat GKI Muara Baru. Kami terus doakan untuk bangsa negara, mereka menghadapi kesulitan soal ekonomi yang harus tetap berjalan supaya roda perekonomian Tuhan tetap meningkat. Di satu sisi bangsa negara menghadapi COVID yang setiap hari bertambah Tuhan. Beri hikmat bijaksana dari Tuhan bagi para pemimpin, orang-orang yang berkepentingan di dalam hal ini untuk menerapkan, memutuskan langkah yang terbaik sehingga ekonomi tetap jalan, tetap ada pekerjaan, tetap bisa berjualan, tapi COVID bisa ditekan penyebarannya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan beserta dengan kami. Kami belajar terus berharap kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan. Kami butuh belas kasihan anugerah Tuhan di dalamnya. Biarlah Engkau mendengar setiap doa kami ini Tuhan. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan doksologi pujian pengagungan kita, kemudian kita menerima berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, serta penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat berdoa pribadi saat teduh di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati.